杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mendengar bahwa Yang Ke dan para prajurit di rumahnya semuanya tetap tinggal, Yang Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Jadi dia berkata sambil berpikir, Saudara ke-9 tidak akan mati begitu saja. Karena dia memilih untuk tinggal, dia pasti telah membuat beberapa pengaturan. Saya pikir kita harus bertindak bersama dengannya daripada kembali ke Zhongdu dengan gegabah seperti ini. Yan Shiruo tersenyum menghina. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia jelas merasa Yang Wei terlalu keras kepala dan terlalu pemalu. Kang Zhan juga tersenyum dan berkata, Tuan Muda, 7 tetua agung dari 8 keluarga kita telah mencegat orang-orang itu dan menciptakan peluang bagi kita untuk mundur. Tentu saja kita harus kembali ke pusat secepat mungkin. Yang Wei menggelengkan kepalanya. Jika mereka bisa mengalahkan orang-orang itu, tidak akan ada bahaya bagi kita, bahkan jika kita tetap tinggal. Jika mereka kalah, bahkan jika kita pergi, saya takut. Mendengar ini, ekspresi Yan Shiruo, Kang Zhan, dan Goran Feng tiba-tiba berubah. Bagaimanapun kata-kata Yang Wei kebetulan mengenai sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan. Dengan kata lain, mereka selama ini menghindari memikirkan aspek ini. Tapi sekarang Yang Wei mengatakan situasi ini yang telah mereka coba semaksimal mungkin. Untuk tidak memikirkannya, tapi mau tak mau, mereka merasakan kepanikan dan kegelisahan di hati mereka. Itu tidak benar. Kang Zhan tersenyum tegas. Kita memiliki tetua agung dari 7 keluarga di sini. Ya, Goran Feng juga mengangguk. Bagaimana mungkin 7 master top tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka bertiga? Bahkan jika keterampilannya benar-benar lebih rendah dari yang lain, mereka seharusnya dapat menundanya sampai kita kembali. Pada saat ini, beberapa pelayan darah milik Yang Wei dan Yang Zhu tiba-tiba berteriak dengan marah secara bersamaan. Kedua tuan muda, hati-hati! Saat dia berbicara, dia bergegas ke arah mereka berdua dan memasang postur bertahan. Segera sekelompok besar orang tiba-tiba berhenti dan semua penguasa alam kenaikan abadi menatap ke depan dengan ketakutan yang mendalam. Karena di depannya ada 2 sosok yang melayang dengan tenang di udara, menghadap semua orang dari posisi tinggi. Hanya saja tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat penampakannya dengan jelas. Karena salah satu dari keduanya berbalut aura hijau dan satu lagi berbalut aura hitam. Dan hanya ada 2 pasang mata tembus pandang, memancarkan cahaya menakjubkan sehingga membuat orang tak berani menatap langsung ke arah mereka. Segera pria yang terbungkus aura hijau itu tertawa aneh dan sepertinya menatap Yang Wei sambil mengaguminya. Jarang sekali kalian bisa melihat situasi dengan jelas. Sepertinya mereka tidak semua bodoh. Ya, 7 orang dari 8 keluarga Anda tidak dapat menghentikan 3 master dari tanah suci saya. Saya khawatir mereka semua akan mati di sana dalam waktu 1,5 batang dupa. Dan kalian juga akan mati. Pria yang diselimuti energi hitam berkata, suaranya yang serak seperti panggilan dari dalam neraka, yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Sayang sekali. Yan Shiruo memarahi. Siapa Anda? Terdengar ledakan tawa dan pria yang terbungkus aura hijau menoleh ke arah temannya dan berkata, Raja Hantu, masih ada orang yang tidak mengenali kita berdua. Apakah ini bintang baru dari 8 keluarga? Mereka bahkan tidak dapat mengidentifikasi identitas kita. Tampaknya 8 keluarga memang telah menolak. Hah? 8 keluarga besar? Ini hanya gelar yang mereka klaim miliki. Mereka pikir mereka siapa?
Pria yang disebut Raja Hantu itu mendengus dingin dan berkata dengan tenang, "Raja Racun, jika menyangkut pembunuhan, metode saya dan Anda masing-masing punya kelebihan masing-masing. Bagaimana kalau kita bandingkan di sini?" "Bagaimana cara membandingkannya?" "Ada banyak orang di sini, itu tergantung siapa di antara kita yang membunuh lebih banyak." "Ya, lamaran ini sesuai dengan selera saya." Mendengar itu, 7 atau 800 orang tiba-tiba terpana, menatap kosong kedua orang di depan mereka. Setelah beberapa saat, Yanshiro berteriak, "Raja Hantu Yinming, Raja Racun Kehancuran." Jelas, kedua orang itu sudah mengumumkan identitas mereka melalui percakapan tadi, jadi Yanshiro akan menjadi idiot jika dia belum mengetahui identitas mereka. Bagaimanapun di tanah Changyun, raja kedua dari 6 memiliki banyak murid jahat yang menakuti banyak orang. Dikabarkan bahwa ke-6 raja jahat semuanya adalah orang-orang pembunuh yang kejam dan jahat. Dan di antara mereka, Raja Hantu Yinming dan Raja Racun Pemusnahan adalah yang paling penting. Karena skill yang dipraktekkan oleh kedua orang ini paling cocok untuk membantai skala besar. Jadi situasinya tiba-tiba menakutkan setelah kedua orang ini muncul di depan mereka. Tidak peduli siapa mereka, mau tak mau mereka merasa kedinginan dan seluruh tubuh gemetar. "Semua menyebar!" Seseorang di antara 4 prajurit darat tiba-tiba meraung, karena jika semua orang berkumpul, keduanya dapat mengarahkan efektivitas tempur yang kuat. Tapi jika keduanya bertarung dengan lebih sedikit orang, maka yang lainnya masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun dalam menghadapi Raja Hantu dan Raja Racun, jika mereka berkumpul akan lebih cocok bagi mereka untuk menggunakan metode pembantaian mereka masing-masing. Segera sebuah raungan keluar, tapi tidak ada yang bereaksi. Bahkan orang kuat dari aliansi 7 keluarga tiba-tiba kehilangan akal. Tadi malam mereka menghadapi rumah jangkar dengan keberanian yang tak tertandingi. Tetapi mereka menghadapi 2 raja jahat, mereka tampak linglung. Dengan penundaan sekecil itu, mereka telah melewatkan peluang pertahanan terbaik. Kemana mereka pergi? Raja Hantu tersenyum dan wajah manusia yang mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Wajah-wajah ini meronta dan menggeliat seolah-olah para hantu berusaha melepaskan diri dari belenggu dunia bawah yang membuat hati orang-orang ketakutan dan pikiran mereka hilang. Pada saat ini, wajah-wajah manusia itu melolong dan dengan cepat bergegas keluar, namun tubuh mereka tampak nyata dan tidak penting. Begitu aneh sehingga mereka terjun ke dalam kerumunan dan menimbulkan kekacauan. Setelah wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang, seperti adegan setan menari. Kemanapun wajah-wajah hantu itu lewat, gelombang angin dingin bertiup sehingga membuat tangan dan kaki orang terasa dingin. Tapi Raja Hantu tampak semakin bersemangat, dan dia terus mengeluarkan tawa dari tenggorokannya yang membuat orang semakin bingung. Segera beberapa pejuang juga bereaksi dengan cepat. Mereka menggunakan ilmu bela diri untuk menyerang wajah hantu. Namun ilmu bela diri tersebut menembus wajah hantu itu sehingga tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada mereka. Sebaliknya, para pejuang yang terkena wajah hantu tersebut kehilangan penglihatan mereka dalam sekejap. Seketika ekspresinya pun menjadi menakutkan dan ganas, dan tidak segan-segan menyerang teman-temannya di sampingnya. Gunakan keterampilan jiwa dewa untuk menyerang. Seorang pria kuat dengan cepat bereaksi, memikirkan rumor yang dia dengar sebelumnya, dan dengan cepat berteriak untuk membangunkan rekan mereka. Bagaimanapun wajah hantu hanya dilepaskan dari tubuh Raja Hantu ini tidak memiliki substansi, dan serangan biasa serta seni bela diri tidak dapat melukai mereka sama sekali. Jadi hanya keterampilan jiwa dewa yang dapat menghentikan serangan mereka. Namun para master dari alam kenaikan abadi hanya menyumbang kurang dari 1/3 dari jumlah total orang di lapangan. Dan keterampilan jiwa dewa yang dilepaskan oleh para prajurit alam kenaikan abadi ini juga bervariasi dalam kekuatannya.
Yang lebih kuat memang bisa menghalangi wajah hantu itu sejenak. Sedangkan yang lebih lemah, mereka tidak mampu menangkisnya sama sekali. Jadi hanya dalam beberapa saat, lebih dari 100 orang terkena serangan dan lebih dari 100 orang ini sepertinya telah kehilangan kemauannya sendiri. Setelah wajah hantu mengambil alih tubuh, temperamen mereka berubah drastis, seolah-olah mereka kerasukan dan tidak mengakui kerabatnya. Meledakkan kekuatannya sendiri dengan ganas dan menyerang orang-orang di sekitar. Segera sebuah jeritan terdengar, darah berceceran dan dalam sekejap area ini menjadi seperti api penyucian surah. Melihat pemandangan itu, Raja Hantu tertawa liar. Bahkan tanpa menggerakkan tangannya, dia menciptakan situasi seperti itu yang menunjukkan kekuatannya yang sangat kejam. Pada saat yang sama, aura hijau tiba-tiba menyebar dari tubuh Raja Hantu. Bahkan aura ini menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Segera kabut hijau beracun menyelimuti area yang luas, sehingga para prajurit yang diselimuti kabut beracun menjerit dan jatuh, berubah menjadi genangan darah tanpa tulang tersisa. Hati-hati dengan racun ini! Seseorang berseru, tetapi masih terlambat untuk memperingatkan semua orang. Segera setelah Raja Racun mengambil tindakan, dia merenggut puluhan nyawa, termasuk banyak prajurit di alam kenaikan abadi. Di bawah kabut beracun itu, hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup dengan aman. Hanya prajurit di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8 yang bisa menghindari nasib berubah menjadi genangan darah. Tetapi wajah mereka hijau. Tubuh mereka penuh energi nyata dan mereka berjuang untuk menahan serangan tersebut. Tapi mereka masih tidak mampu menggunakan tangan mereka untuk menahan serangan tersebut. Karena para prajurit yang dikendalikan oleh wajah hantu berjalan ke arah mereka. Dan dengan satu gerakan, mereka mengalahkan para master di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 dan ke-8 menjadi bubuk. Lagi pula kedua raja jahat itu bergabung untuk menyerang, memperlakukan 7 hingga 800 prajurit menjadi tidak berguna, dan menciptakan pembantaian brutal. Terlebih lagi dari penampilan mereka sepertinya mereka belum menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menyerang secara acak. Teknik gila tiran darah. Keempat prajurit darah keluarga yang secara bersamaan menggunakan teknik terlarang untuk melindungi Yang Wei dan Yang Zhou. Bergegas ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan, mencoba menemukan secercah harapan. Yan Shiruo tercengang duduk di belakang Tianzhu dengan linglung. Bahkan wajah cantiknya bingung dan ketakutan, dan matanya yang indah sepenuhi dengan kengerian. Karena dia tidak pernah tahu bahwa Raja Jahat dari negeri jahat Changjun akan memiliki metode yang luar biasa. Kang Zhan dan Goran Feng juga tercengang. Keduanya adalah putra langsung dari 8 keluarga besar dan merupakan pewaris masa depan keluarga Kang dan keluarga Go. Dan mereka telah tinggal di Zhongdu tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian dan masa depan yang stabil. Meskipun mereka telah mengalami masa depan yang stabil. Banyak sekali bahaya dalam ikut serta dalam pertarungan memperebutkan keturunan langsung kali ini. Namun belum pernah ada saat di mana mereka merasa begitu tidak berdaya seperti ini. Saat melawan Yang Ke, setidaknya Yang Ke masih masuk akal. Tetapi melawan dua raja jahat ini, segalanya tampak begitu pucat dan tidak berdaya. Segera orang-orang kuat dari keluarga Ye, keluarga Kang, dan keluarga Go berteriak satu demi satu dan bergegas ketiga orang itu. Menarik mereka dari kuda penumpang awan, mencari cara untuk melarikan diri dan mereka tampak seperti prajurit darah dari keluarga Yang. Namun tindakan mereka tidak bisa tidak menarik perhatian Raja Hantu Yinming dan Raja Racun Kepunahan. Raja Racun, anak-anak muda itu tampaknya memiliki status berbeda. Raja Hantu tersenyum sinis. Saya khawatir dia adalah keturunan langsung dari 8 keluarga besar. Raja Racun mengangguk sedikit, memandang orang-orang itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Segera sinar energi tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar.
menghantam semua master yang menjaga garis keturunan langsung dari 8 keluarga besar di lautan darah api penyucian. Dengan akurasi yang tak tertandingi, sehingga keempat pelayan darah dari keluarga yang mengerang dan wajah mereka semua menjadi pucat. Tetapi mereka tidak berhenti, masih dengan tegas menjaga Yang Wei dan Yang Zhou. Di sisi lain, mereka yang berasal dari keluarga Kang dan keluarga Go dari keluarga Ye langsung berubah menjadi darah dan jatuh ke tanah. Kemarilah! Raja Racun melambai lagi dan Ye Shiruo serta yang lainnya tiba-tiba merasa dirinya ditahan oleh kekuatan tak terlihat dan terbang ke arah Raja Racun tanpa sadar. Namun mereka bertiga gemetar dan menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Mereka tidak berdaya dan menatap Raja Racun dan Raja Hantu yang berdiri di depan mereka dengan sangat ketakutan. Apakah Anda keturunan langsung dari 8 keluarga? Raja Racun bertanya. Mendengar itu mereka bertiga tercengang dan seluruh tubuh gemetar, namun tidak ada yang menjawab. Raja Racun mendengus dingin, mengulurkan tangan dan dengan lembut menggaruk wajah Yan Shiruo dengan kukunya yang panjang bersinar dengan cahaya hijau. Kemudian jejak merah darah segera muncul di wajah halus dan cerah itu. Setelah darah hangat mengalir keluar, itu menyatu di dagu runcing Yan Shiruo dan menetes ke bawah, yang membuat 2 garis gigi Yan Shiruo bertabrakan dengan keras, mengeluarkan bunyi klik dan wajah cantiknya memutih. Mata indahnya melebar dan air mata jatuh tanpa sadar. Karena dia bisa merasakan aura kematian menghampiri wajahnya yang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam nafas ini, dia merasa dia benar-benar mati. Jawab pertanyaan saya, jika tidak Anda akan menjadi makanan Raja Hantu. Raja Hantu suka memakan gadis kecil seperti Anda yang memiliki kulit tipis dan daging empuk. Mendengar itu, Yan Shiruo melirik Raja Hantu Yinming yang berdiri di sampingnya dengan ngeri, dan tiba-tiba dia teringat bahwa sepertinya ada rumor seperti itu. Dikatakan Raja Hantu Yinming tidak manusiawi dan bisa memakan daging manusia hidup-hidup. Jadi dalam kepanikan yang luar biasa, Yan Shiruo tidak tahu di mana menemukan keberanian dan berkata dengan cepat, "Tidak." Pada saat kritis ini, dia menyadari bahwa dia masih bisa berpikir. Bagaimanapun, Tanah Jahat Changyun dan 8 keluarga besar tidak cocok satu sama lain dan memiliki sumpah kebencian. Jika kedua raja jahat ini benar-benar mengetahui identitas mereka, mereka mungkin tidak tahu penyiksaan seperti apa yang akan mereka hadapi. Karena pertimbangan itulah Yan Shiruo menyangkalnya. Tidak. Raja Racun tertawa penuh konspirasi dan mengangguk ringan. Karena Anda bukan keturunan langsung, maka tidak perlu menyimpannya. Goran Feng dan Kang Zhan tampak kaget saat mendengar ini. Saat berikutnya, Goran Feng sepertinya memiliki sesuatu yang menonjol keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang membentuk lingkaran. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tiba-tiba meledak menjadi bola kabut darah. Di dekatnya, Kang Zhan dan Yan Shiruo basah kuyup oleh darah yang keluar dari tubuh Goran Feng. Bahkan mata mereka yang melebar pun basah oleh darah. Melihat sekeliling, dunia dipenuhi dengan darah. "Kami!" Kang Zhan berteriak dengan memilukan. "Kami adalah keturunan langsung dari 8 keluarga besar. Saya dari keluarga Kang dan saya adalah pewaris masa depan keluarga Kang." "Begitukah?" Raja Racun memasang ekspresi tidak sabar di wajahnya dan menatap Yan Shiruo dengan dingin. Jadi Yan Shiruo mengangguk tanpa sadar dan menatap kosong ke posisi di mana Goran Feng yang berdiri tadi. Pada saat ini hanya ada genangan darah di sana. Bahkan tubuh orang ini sudah tidak ada lagi di dunia. Sekarang pewaris masa depan keluarga Go, salah satu dari 8 keluarga besar, meninggal di hadapannya. Raja Racun, karena mereka adalah keturunan langsung dari 8 keluarga besar, mari kita pertahankan mereka. Mereka mungkin berguna untuk rencana Tuan untuk menyerang Yongdo. Tiba-tiba, Raja Hantu Yinming berkata. Raja Racun mengangguk ringan dan tidak membantahnya. Dia hanya memandang Yan Shiruo sambil mencibir dan berkata,
Gadis kecil, jawaban Anda yang salah membunuh seorang teman. Namun, mata Yanshiruo tidak bernyawa, seperti langit yang tertutup awan gelap tanpa jejak cahaya yang terlihat. Dan keduanya, Raja Racun mengangkat kepalanya lagi dan menatap Yang Wei dan Yang Zhou yang dijaga oleh 4 pelayan darah. Orang-orang di sekitar mereka haruskah adalah pelayan darah keluarga Yang? Jadi mereka adalah tuan muda keturunan langsung dari keluarga. Saat dia berbicara, ekspresinya suram, meskipun ada kebencian antara 8 keluarga dan Tanah Jahat Changyun. Jika kebenciannya paling besar, orang yang paling didendam oleh 6 raja jahat, tidak diragukan lagi adalah keluarga Yang. Karena ini adalah kepala dari 8 keluarga besar, penguasa istana darah keluarga Yang juga membunuh banyak prajurit dari Tanah Jahat Changyun selama pertempuran terakhir untuk mengepung dan menekan Tanah Jahat Changyun. Mereka mencapai prestasi besar dan menghasilkan banyak iblis jahat, sehingga semua orang ketakutan ketika mendengar berita itu. Sekarang orang-orang istana darah dan keturunan langsung dari keluarga Yang berada tepat di depan mereka. Jadi Raja Racun secara alami menolak untuk membiarkan mereka pergi. Kedua orang ini milik saya, kata Raja Hantu Yinming, membuka sosoknya dan berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke depan. Jelas sasarannya adalah 4 prajurit darah, Yang Wei dan Yang Zhou. 2 tuan muda, cepat pergi. Keempat prajurit darah juga memperhatikan pendekatan Raja Hantu Yinming dan dengan cepat melemparkan Yang Wei dan Yang Zhou menjauh dari kerumunan, sambil berbalik untuk menyerang Raja Hantu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan dikalahkan, mereka tetap tidak ragu-ragu. Mereka ingin menggunakan nyawa dan darah mereka untuk menciptakan secercah harapan terakhir bagi Yang Wei dan Yang Zhou. Badut! Raja Hantu Yinming tersenyum aneh dan energi Hantu Yinming di tubuhnya perlahan keluar lagi, setebal substansinya. Selama terbang melintas, 4 prajurit darah yang telah menggunakan kegilaan darah tiranik tidak ditempatkan di matanya. Dia hanya menampar mereka berempat dengan santai. Segera ada hembusan angin gelap, suara lolongan hantu dan serigala, dan monster besar berwajah hijau serta taring tiba-tiba muncul di depan keempat orang itu. Namun, benda mirip hantu ini murni terkondensasi dari energi hantu di dalam tubuh Raja Hantu Yinming. Meskipun tidak memiliki substansi, namun memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan mereka berempat juga bekerja sama untuk menghentikannya. Namun sebelum mereka bisa mengulurkan tangan, Raja Hantu Yinming telah terbang di atas kepala Yang Wei dan Yang Zhou, mengulurkan tangannya yang besar untuk meraihnya. Pada saat ini, Yang Wei dan Yang Zhou memiliki wajah pucat. Meskipun mereka dianggap memiliki kualifikasi yang sangat baik dan kekuatan yang luar biasa di kalangan generasi muda. Dan mereka telah dipromosikan ke alam kenaikan abadi. Mereka bukanlah apa-apa di depan orang kuat seperti Raja Hantu Yinming. Jadi tidak ada pemikiran untuk melawan sama sekali. Dan dia menyaksikan tanpa daya saat sepasang tangan besar seperti cakar hantu mencengkeramnya. Namun pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari kehampaan, mencegat Raja Hantu Yinming yang ingin menyerang Yang Wei dan Yang Zhou. Ketika Raja Hantu melihat ini, alisnya berkerut. Dia menyadari bahwa kekuatan yang terkandung dalam serangan ini, jadi dia tidak bisa lagi menyerang dengan gegabah, dan dia segera mundur. Segera cahaya yang mengejutkan meledak, bergesekan dengan tubuh Raja Hantu Yinming dan mengenai ruang kosong. Pada saat yang sama, sosok itu melintas. Dan Yang Ke sudah bergegas ke Yang Wei dan Yang Zhou, memegang satu di masing-masing tangan dan melemparkannya ke Tu Feng dan orang lain yang datang setelah mereka. Meskipun Yang Wei dan Yang Zhou tidak terluka secara fisik, mereka juga tidak melawan Raja Hantu Raja Racun dan dilindungi dengan baik oleh 4 prajurit darah. Tapi mereka masih terpengaruh oleh gas beracun dan para hantu jahat itu. Jadi mereka terlihat ketakutan saat ini. Tu Feng mengikuti mereka tanpa menoleh ke belakang. Dia segera keluar dan bergegas menuju mansion. Apakah ada master?
Raja Racun tertawa dan menggunakan skill racunnya untuk menyerang Jiang Ke dan yang lainnya. Melihat itu, Ling Taisu tampak serius dan bersama dengan Li Yuanchun, mereka mengambil tindakan. Pada saat yang sama dan kekuatan misterius dan kuat meledak, menghalangi erosi kabut beracun. Itu tidak buruk. Raja Racun memandang Ling Taisu dan Li Yuanchun dengan santai, seolah dia tidak menyangka metode mereka juga cukup bagus. Melihat itu, mata hantu Raja Hantu Yin Ming bersinar dengan cahaya hijau, dan dia menatap ke arah di mana Tu Feng melarikan diri. Dia hanya mendengus pelan dan tidak berniat mengejarnya. Sebaliknya, dia bergabung dengan Raja Racun untuk melawan Ling Taisu dan Li Yuanchun. Tapi Ling Taisu tampak acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mau melawan musuh yang begitu kejam, dia mengambil tindakan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Namun, dia tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, Li Yuanchun mengalami depresi dan tertekan. Di luar negeri, dia pada dasarnya adalah sosok yang mirip leluhur. Hanya ada satu kekuatan super di luar negeri, yaitu Sekte Taiji. Dan di antara kekuatan ini, hanya ada 3 orang yang berada di atas alam dewa. Dan status Li Yuanchun dapat dilihat. Jadi siapa di pulau dan sekte luar negeri yang bersikap kasar atau tidak menghormatinya? Tapi kali ini dia memimpin tim ke kota perang untuk meminta harta karun para sekte yang hilang ratusan tahun yang lalu kepada Jiang Ke. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan besar di luar negeri sangat mementingkan masalah ini. Namun tanpa diduga, begitu sampai di kota perang, dia akan terlibat dalam perselisihan semacam itu. Sebelumnya, dia benar-benar tidak peduli menyinggung 8 keluarga. Dia juga tidak peduli menyinggung tanah Changyun. Tapi sebelum dia bisa meminta sesuatu, dia harus membantu orang lain bertarung terlebih dahulu. Jadi ini bukanlah yang ingin dilihat Li Yuanchun. Terutama bertarung melawan master seperti Raja Racun, Yin Ming, dan Raja Hantu. Saat saya kembali kali ini, saya harus mendapatkan kembali barang-barang itu dari anak laki-laki keluarga yang apapun yang terjadi, dan kemudian memimpin seseorang untuk menempuh pantatku dan bersembunyi darinya. Li Yuanchun diam-diam mengambil keputusan saat bertarung. Namun Raja Racun dan Raja Hantu dihadang oleh Ling Taisu dan Li Yuanchun. Yang akan meluangkan waktu untuk melihat situasi sekitarnya, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya setelah melihat apa yang dilihatnya. Meskipun 7 atau 800 orang itu semuanya musuh, melihat pemandangan ini sekarang tidak peduli dendam atau permusuhan apa yang dia miliki. Tapi 7 atau 800 orang ini pada dasarnya telah binasa. Karena ada genangan darah merah cerah di tanah dan anggota badan yang patah serta potongan ada di mana-mana. Bahkan hanya dengan secangkir teh, orang-orang kuat dari 7 pasukan koalisi hampir dimusnahkan oleh 2 raja jahat itu. Jadi Yang Ke mau tidak mau merasa sedikit tidak nyata. Bahkan jika kedua raja jahat ini memiliki metode yang luar biasa dan keterampilan khusus, orang-orang itu tidak akan dikalahkan sepenuhnya. Melihat lebih dekat lagi, wajah Yang Ke menjadi dingin karena dia menemukan banyak orang telah terpencar dan melarikan diri ke arah Zhongdu. Dan orang-orang ini termasuk yang paling berkuasa di antara 7 atau 800 orang, yang menunjukkan Raja Hantu dan Raja Racun memang luar biasa. Tapi di antara 7 atau 800 orang, ada juga banyak master. Namun di bawah serangan Raja Hantu dan Raja Racun, para master ini tidak hanya tidak bergabung untuk melawan, tetapi malah fokus untuk melarikan diri demi hidup mereka sendiri. Dan mereka yang tidak dapat melarikan diri secara alami mati dengan mengenaskan di sini, terutama orang-orang kuat dari keluarga Qiu, keluarga Huo, dan keluarga Liu, karena Qiu Yimeng, Ho Xincheng, dan Liu Qing tidak ada di sini. Jadi mereka tidak perlu membayar terlalu banyak. Sebaliknya, para pejuang keluarga Ye, keluarga Kang, dan keluarga Go menderita banyak korban jiwa karena mereka ingin melindungi tuan mudanya. Jadi mereka tidak dapat mundur dengan mudah. Setelah Go Ranfeng meninggal, mereka yang masih hidup di keluarga Go tidak berani melawan lagi dan buru-buru mundur.
Sekarang dari 7 atau 800 orang, mungkin kurang dari 100 yang melarikan diri. Yang lainnya tetap di sini, bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Raja Hantu dan Raja Racun. 8 keluarga. Yangke mendengus dingin. Dengan senyum sinis di sudut mulutnya, melambaikan tangannya. Kembali. Jelas tujuan terbesarnya saat keluar kali ini adalah untuk menyelamatkan Yang Wei dan Yang Zhou. Bagaimanapun kakak laki-laki tertua dan Yang Wei tidak pernah berselisih dengan Yang Ke sejak dimulainya pertempuran warisan. Dan pernah bekerja sama dengannya sekali. Jadi Yang Ke masih menghormati kakak laki-laki tertua ini. Sedangkan kakak keduanya Yang Zhou pada akhirnya tidak menerima posisi panglima tertinggi 7 keluarga. Sebaliknya dia menyerahkan perintah kepada Yeshiruo. Jelas dia meremehkan menggunakan kekuatan gabungan 7 keluarga untuk mengalahkan Yang Ke. Dan ini juga sedikit menyentuh Yang Ke. Karena dia merasa ikatan darah dan keluargaan masih ada pada mereka. Meskipun saudara kedua Yang Zhou memiliki istana dan juga licik, tapi Yang Ke tidak bisa mengabaikannya. Sekarang rencananya telah berhasil, jadi tidak ada alasan bagi Yang Ke untuk tinggal di sini. Jadi dia secara alami harus mundur dengan cepat. Setelah mendengar perintahnya, prajurit darah yang mengikutinya mengepung Yang Ke untuk melindungi keselamatannya, juga bersiap untuk pergi. Yang Ke, bantu kami! Suara Yeshiruo yang memilukan datang dengan cahaya aneh di matanya yang indah. Seolah dia melihat harapan dan dia berteriak mendesak kepada Yang Ke. Dan Yeshiruo mengira dia akan dikutuk kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir Yang Ke benar-benar memimpin sejumlah besar master untuk bertarung. Dan secara tak terduga menyelamatkan Yang Wei dan Yang Zhou dengan mudah. Saat ini, Raja Hantu Jinming dan Raja Racun pemusnahan terjerat oleh Ling Taisu dan Li Yuanchun. Namun Yeshiruo tidak memiliki siapapun yang menjaganya. Jadi dia tentu ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia tidak tahu apa yang Raja Racun lakukan padanya. Karena energi aslinya tidak bisa terkondensasi. Sehingga tangan dan kakinya lemah. Jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan berteriak pada Yang Ke. Mendengar suaranya, Yang Ke menoleh ke arahnya, matanya dipenuhi dengan dingin dan kejam, sehingga Yeshiruo tidak bisa menahan perasaan dingin, dan kemudian dia ingat bahwa sepertinya ada dendam yang mendalam antara dirinya dan Yang Ke. Belum lama ini, dia mengejek dan memfitnah Yang Ke dengan segala cara. Tapi sekarang dia meminta Yang Ke sebagai sedotan penyelamat hidupnya, dan meminta bantuan Yang Ke sehingga membuat Yang Ke tertawa. Pada saat ini, Raja Racun tiba-tiba melambaikan tangannya dan kabut tebal beracun menyelimuti Yeshiruo dan Kang Zhan dengan kecepatan kilat, memisahkan mereka dari dunia luar. Tuan Muda Yang, ayo pergi, ini sudah waktunya pergi, teriak Li Yuanchun dengan cemas. Selama pertempuran dengan dua raja jahat, Li Yuanchun merasakan tekanan yang besar. Karena kedua orang ini tidak hanya memiliki energi nyata yang kuat dan alam yang maju, tetapi mereka juga berlatih seni bela diri yang juga terlalu aneh dan keji, sehingga menyulitkan orang untuk menjaganya. Jadi Li Yuanchun mengalami kerugian saat melawannya. Jika pertarungan berlanjut, dia dan Ling Taisu akan dikalahkan tanpa secangkir teh. Ayo pergi! Yang Ke berteriak dalam-dalam dan buru-buru mundur. Kemudian Yuxian Guoyi dan yang lainnya mendukung 4 pelayan darah yang mengikuti Yang Wei dan Yang Zhou dan mengikuti dari belakang. Adapun Ling Taisu dan Li Yuanchun, keduanya menunggu sampai mereka berada jauh sebelum membuat tipuan dan keluar dari lingkaran pertempuran. Setelah pertempuran hebat, semua orang di pihak Yang Ke tidak terluka dan berhasil menyelamatkan 6 orang. Dan hal ini membuat Raja Racun dan Raja Hantu terlihat sangat jelek. Mereka terjatuh dan diam-diam menatap ke arah mereka pergi. Kemudian Raja Hantu mencibir. Di mana lagi mereka bisa melarikan diri? Karena Tuan akan segera datang. Raja Racun mengulurkan tangannya dan mengibaskan kabut beracun yang menyelimuti Yeshiruo dan Kang Zhan.
Dia melirik mereka dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Gadis kecil ini sepertinya tidak populer di kalangan orang itu. Gadis kecil, Anda pikir saya tidak menghentikan Anda sekarang? Jadi akankah pemuda itu menyelamatkan Anda? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.